الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fayadillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pakai teks aja lah. Kalau begitu udah Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallah. Ya, kadang-kadang rangi katanya masih belum langsung. Padahal baca itu kan ya? Ya. Sulitan di mana? Ya, tidak antara baca fikihnya sama tidak. Oh gitu? Grogi ya? Ada grogi ya? Begitu tuh. Jadi aura mimbar ini mimbar orang grogi. Bapak tadi kayaknya udah hafal, pede nggak pakai teks. Ya itu begitu tempat. Jadi ada hipnotisnya mimbar ya, dia dari luar kepala, ditambah-tambahkan. Jadi keluar kepala. Benar-benar keluar. Di luar sama. Kan bukan ibaratnya ustadznya. Kan nggak dinilai ya. Baik, Zebri. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qur'ana al-fikri li-arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, Nanti baca apa? Materi. Aku perlu baca ini. Walau nggak lancar deh. Coba bacain aja deh full. Baca full.
Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullah akbar. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim il hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Lama-lama ya. Baik, kemampuan dalam membaca bahasa Arab itu menjadi syarat utama. Menjadi syarat utama seorang khatib. Karena ayat Quran, hadis, hal-hal yang terkait rukun menggunakan bahasa Arab. Sampai saat ini ulama masih tetap bersepakat terkait rukun itu dengan bahasa Arab. Ulama terdahulu itu khutbah pakai bahasa Arab full. Makanya di beberapa kampung itu kan masih bahasa Arab full. Menjaga kemurnian khutbah dari zaman Nabi yang pakai teks bahasa Arab semua. Lalu muncul pemahaman atau pembaruan untuk memperluas cakupan dakwah, maka khutbah pakai bahasa masing-masing. Ala lisani qaumi, kalau dalam ayat itu bahwa setiap nabi itu menyampaikan berdasarkan bahasa kaumnya. Maka khawatir nggak ada yang bisa bahasa Arab, maka khutbah boleh dengan bahasa daerah atau negara masing-masing. Tapi terkait rukun tetap difokuskan menggunakan bahasa Arab. Termasuk wasiat takwa. Bunyinya usikum wa nafsi bittaqwallah atau sebagainya, atau ittaqullah. Ini bukan dalam bentuk baca Quran ya. Ittaqullah ayyuhal hadirun ittaqullah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Intinya dia menyampaikan untuk takwa. Setelah itu materi gunakan bahasa masing-masing. Tetapi kembali lagi rukun menggunakan bahasa Arab. Kalau kita merasa kurang dalam membaca bahasa Arab, minimal ketika hal-hal yang terkait rukun ayat hadis itu dihafal sebelum naik mimbar. Jadi ketika baca teks tidak ada gangguan. Kayak orang baru baca,
tersendat. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah baca, maka sendatannya akan hilang. Meskipun dia baca juga, cuma sebelumnya sudah sering dibaca. Dibaca, begitu naik, baca juga. Cuma agak lancar. Kayak orang biasa suka baca kahfi, dia baca. Cuma kadang Hafal kan ini nggak? pakai. Jadi tulisan Arabnya itu antara apanya nih ya, Al-Quran di Indonesia sama di Arab kan agak beda tuh. Rasamnya. Ya, karena kita kan kagum di situ. Ya. Nah, di situ kalau kita sudah sering baca di sebelum naik khutbah, maka kita kan terbiasa memakai rasam atau apapun, bahkan tidak ada harokat sekalipun, kita bisa membacanya. Karena sebagai pengingat saja. Yang biasa ngaji Yasin, Jumat, itu kadang melihat cuma sekilas supaya urutannya pas. Yang biasa zikir pakai Wadul Latif, Maksurat, kalau dia baca ngapalin urutannya aja. Karena orang bisa, jadi bisa. Nah itu kan karena kebiasaan ya. Jadi di dalam lagi, silakan Pak. Ada bawa bukunya? Praktek selanjutnya silakan dengan siapa? Bas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa taqullah wa taqullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa la dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nur Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sudah pernah khutbah, Pak Pandi? Sudah?
Sering apa? Sering juga Ustaz. Pengurus masjid atau? Iya Ustaz. Nah, apa namanya dia? Pengurus masjid gampang. Ibu-ibu boleh? Mukadimah silakan. Dari Bu Martina ya. Bapak-bapak dulu, habisin. Iya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bentar. Biasakan kalau dalam khutbah menyebut nama Allahnya sudah langsung di kalimat hamdalah. Jadi tidak di sini lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahmaduhu abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man baina ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anul Karim. Na'udzubillahi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Pak siapa? Junaidi. Kita kembali ya bahwa dalam mukadimah terkhutbah penguasaan bahasa Arab meskipun ngelihat ditingkatkan, sering-sering baca agar bisa lancar kembali. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dengan Pak Nur Patoni apa? Nur Pandi, tetanggaan ya? Jauh. Nur Pandi di mana? Saya Jadi sini mana? Sentiong. Sentiong. Kramat. Senen ya? Tebet sama Pak. Saya ini Ya, Pak siapa? Jainuri. Tetanggaan? Satu tempat ya. Satu tempat. Satu tempat di mana? Satu rumah, satu wadah. Sering khutbah Di sekolah Ustaz. di sekolah ngajar memang. Siapa? Ngajar di mana? Di SMA 5. SMA 5. Pengurus masjid mana? Al-Hidayah kan. Daerah mana? Tebet Barat. Tebet Barat. Oh iya. Kayak rumah tuh yang sering ke gudang Az-Zahra tuh gudang peluru sama pasar Tebet Barat yang Ramayana ya. Masih jauh lagi kan. Ada Tebet Timur ya, Tebet Barat pasar ya. Tebet Timur ada, Tebet Barat ada. Tebet Barat kan. Beda RW aja kan. Kalau pasar Tebet Barat beda RW aja. Di RW. Sudah semua Bapak-bapak? Sudah. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Ya ampun, tulisannya kecil-kecil. Dia pakai jari dua biar gede gitu. Di zoom ya, di zoom. Klik 2 kali. Ibu-ibu mau nyoba? Kan duduk aja ibu-ibu. Ya. Coba ya, silakan. Duduk aja bawah situ. Nah, kalau mau baca bismillah saat khutbah dalam hati, jangan dijaharkan. Karena kaifiatnya baca bismillah, mengucap salam, baca hamdalah, bismillahnya itu disir. Nyebut nama Allah. Kalau mau salam baca bismillah, tidak ada kaifiatnya. Kamu baca bismillah dalam hati. Assalamualaikum. Bismillahnya dalam hati. Kalau assalamualaikum, ya jelas. Langsung alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ini gitu. Tetap.
kalau kita mau pidato, khutbah ya khutbah. Kalau ceramah sih boleh. Cuma afdolnya tadi begitu. Isir. Tetap hamdalah. Yang doa itu kan Robli dalam hati juga. Dalam hati. Boleh ditaruh tapi setelah doa atau posisinya setelah sholawat. Iya, sama. Tapi kalau untuk khutbah nggak lazim. Kalau untuk khutbah nggak lazim. Kalau ceramah lazim. Kalau khutbah nggak. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم wastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Jadi sudah pernah baca semua kan khutbah, teksnya, mukadimah dan penutupnya. Jadi seperti itulah nanti kalau praktek khutbah. Yang masih ada gugup terus dibaca lagi mukadimahnya, yang belum lancar juga terus ditingkatkan kemampuan bacanya. Kalau sudah begitu, insya Allah lancar dan lama-lama gugupnya hilang. Baru setelah mukadimahnya lancar, lanjut ke materi. Nah, posisi materi tadi setelah baca Quran, setelah baca ayat, baru di situ disisipkan materi. Materi sebagus apapun kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka nilai keabsahan suatu khutbah akan luntur karena rukunnya hilang. Jadi untuk memacu keberanian bahwa syarat khutbah rukunnya itu ringan, tadi sudah kita praktekkan. Cukup dengan membaca itu saja khutbah dianggap sah. Kalau umpama ada khatib berhalangan, maju khutbah pertama baca itu, baru selesai. Langkah kedua, langsung langkah kedua, duduk dulu. Langkah kedua nggak usah yang bahasa Indonesia, udah cukup. Ada khutbah kedua kan? Iya. Maksudnya nggak pakai bahasa Indonesia, udah cukup. Cukup. Udah selesai gitu aja. Itu fungsinya kalau buat pengganti ya Ustaz ya? Ya. Pengganti khotib nggak ada, begitu aja cukup. Begitu aja cukup. Assalamualaikum, duduk. Bisa mau jadi pengganti Ustaz. Nah, baik. Kita praktek sekarang. Tahunya kan ada bahasa Indonesianya. Oh, minimal seperti itu, minimal ya. Prakteknya di halaman 74 kali ya. Halaman 74 balik lagi. Azan dulu apa naik dulu khatib? Naik dulu. Azan yang berapa kali nih? Azan 2 kali. Azan 2 kali. Azan dulu. Azan dulu. Salat. Baru sebelum azan kedua khatib naik. Salam, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini menentukan grogi atau enggaknya kita. Dan salam ini sebagaimana Nabi sabdakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ada minbar sallama. Ketika naik mimbar yang dilakukan pertama salam. Assalamualaikum. Kita lemes di salamnya menandakan kita kurang semangat. Dalam teori pemberian semangat, semangat pertama itu menunjukkan semangat setelahnya. Maka memberikan salam pun dengan semangat. Meskipun salam variasinya beda-beda, tapi kalau salam khutbah diusahakan standar, lantang dan tidak lemas,
serta fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khutbah. Jangan pakai salam ceramah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pas. Kurang pas. Ya, salam pun ada ilmunya. Atau jangan pakai salam yang seperti ini. Assalamualaikum. Salam siapa? Silakan anak rumah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka. Nah gitu salamnya. Jadi salam standar untuk khatib yang tegas. Lalu mendengarkan azan. Setelah salam, duduk. Salamnya dulu, Pak. Salamnya dulu. Tadi udah. Maksudnya kan tadi kan lagi dibahas kan. Yang cocoknya itu kalau Kita langsung praktek. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. begitu ya. Jelas, tegas, lantang. Coba, rame. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas kan? Enak. Jadi jemaah juga dengarnya, khotibnya semangat. Cuma jangan diputus-putus kan kalau kita ceramah. Assalamualaikum. Itu kalau kita mau ceramah misalnya begitu ya. Ya. Kalau ini mah Nyambung. aja. Iya, nyambung. Tidak diwakaf. Duduk, dengarkan azan, jawab azan. Kalau dia ada mimbar, ada podium ya. Bedanya apa mimbar dan podium? Beda depan. Mimbar itu depannya itunya. Ada tempat duduknya ya. Ini podium. Afdolnya mimbar memang. Tapi Yang ada kubahnya ya, Tat ya? Ya. Mimbar ya. Itu mimbar. Kalau mimbar biasanya ada temennya, tongkat. Kalau misbah, Duduk, dengerin azan. Kalau di mimbar jangan terlalu banyak gerak karena jadi perhatian makmum. Kalau di dalam podium ini kita bisa lebih mudah leluasa, bahkan teks pun bisa ditaruh di sini. Ya. Cuma hati-hati kalau naruh teks yang bentuknya potongan-potongan kertas, karena ada kejadian khotib PD teksnya ditaruh di sini, dia duduk, belakangnya kipas, terbang. Allah, khotib sampai bingung mau khutbah, teksnya terbuang. nggak boleh turun ngambil tuh. Lalu azan selesai, dia diri memenuhi rukun khutbah yang tadi bapak-bapak baca. Kalau dia di podium enak begini. Nah, usahakan dalam khutbah antara catatan muqaddimah dan catatan materi dipisah agar lebih fokus mana materi, mana khutbah, isi khutbah. Kalau dalam muqaddimah itu dipisah, muqaddimah sampai ayat itu kasih keterangan materi. Materinya nanti di lembar selanjutnya setelah materi, atau di situ juga ditulis penutup khutbah. Nah, untuk khutbah kedua boleh full bahasa Arab dari hamdalah sampai doa dan wasiat terakhir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Seandainya itu nggak dibaca pun khutbahnya sah. Sampai Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai itu khutbah. Enggak pakai ibadallah. Biasanya mati pakai ibadallah kan ya?
seandainya dia tidak hafal, malah merusak suasana, membuat dia grogi, itu ditinggalkan nggak apa-apa. Karena khawatir ketika dia grogi di khutbah penutupnya yang kedua, pas dia jadi imam, groginya ke bawah. Bisa ketukar ketika dia baca di surah Wadduha dengan Sabihis atau Al-A'la. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada wal akhiratu, ada walal akhiratu. Kalau wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau walal akhiratu punya siapa? Punya Al-Duha. Kalau wal akhiratu Al-A'la. Coba yang tukar. Ya jangankan begitu ya, baca Az-Zaitun aja kadang bisa ketukar. Gimana dia baca? Watini wa zaitun wa turi sinu hatta balagh laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Lo pernah jadi tuh? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Bisa jadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Watini bisa di wal asri. Karena grogi di saat khutbah. Nah maka bukan sampai ngapalin bukan ya? Sebenarnya bukan bicara hafal mah hafal, karena grogi hilang. Ya. Tadi aja udah nyatet, udah baca begitu diri di sini. Tulisan bisa jadi begini ya. Banyak faktor. Kadang kita udah siap, tahu-tahu di depan kita teman kita yang suka bercanda. Begitu dia naik tensinya mama kita ketawa. Ya. Ya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ke sana ya ketawa. Ya, kata. Kalau gitu mesti pesan dulu. Sama teman, lo enggak jangan liatin baik. Baik, nanti ada sesinya untuk menghilangkan dulu. Kembali dalam khutbah, posisinya tegap, posisinya sedang memberikan komando, posisinya inspektur upacara. Tapi untuk khatib tentu lebih tinggi daripada semua itu. Dia pemberi nasihat dan niatkan ketika khutbah ini sebagai wasilah untuk mengampuni dosa kita. Dan kalau sudah begitu, kita merasa bukan orang yang paling baik yang berdiri, supaya ujub itu bisa hilang. Kalau kita masih ada perasaan paling hebat, ini mempengaruhi juga nilai khutbah. Dimurnikan semua itu. Adanya sanjungan, pujian, imbalan sekalipun, yaitu sebagai bentuk apresiasi dunia saja. Hakikatnya cari pahala. Kalau kita bilang wasiat takwa, ngajarin orang untuk berbuat baik, hari itu dia mau bikin dosa nggak jadi, kita kan kebagian pahalanya. Saat itu orang mau males sholat, kita nasihatin begitu, dia rajin sholat, kan kebagian juga. Itu niat utamanya. Selesai memberikan alhamdulillah, sampai materi, sampai penutup. Kadang yang penutup ini membuat banyak orang grogi. Bisa disingkat kalau memang untuk hafalan ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Rapi duduk. Itu aja. Seandainya
kita khawatir bacaan kita itu nanti gak teratur karena kepanjangan penutupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Selesai. Duduk untuk baca doa. Kasih sekitar 30 detik lah, agar jamaah juga ikut baca doa masing-masing. Karena waktu duduknya khatib saat khutbah Jumat adalah salah satu waktu yang mustajab. Kenapa mustajab? Karena banyak orang juga yang ketika khutbah tidur, ya. Sampai-sampai ada orang yang masuk masjid, begitu mau sholat Jumat dia kaget, masuk masjid tahiyat tidur, bangun-bangun udah mau sholat Jumat, dapat iqamah. Selesai sholat Jumat dia nanya, ini masjid alirannya apa nih? Kok nggak ada azan, nggak ada khutbah? Sampean pules mas. Ada juga kasus yang tidurnya itu, ini di kasus azan 2 kali, kan ada Bilal ya. Bilal itu salah satu tugasnya baca sholawat, meskipun tidak ada aturan bakunya. Ada baca sholawat ketika duduk antara 2 khutbah. Khotib duduk, dia ambil ini kan, megang untuk khutbah atau baca sholawat ya. Meskipun tidak ada aturan bakunya, tapi ada masjid yang membiasakan seperti itu. Tapi kendalanya ada kasus si Bilalnya tidur. Khotib duduk, barakallahu wa lakum, duduk. Colek sama temennya. Supaya dia baca sholawat. Bangun, Allahu Akbar. Aduh. Kaget khotib. Kalau mau ditarik ya. Kalau menjelaskan ke jamaah beda ajar sekali ajar 2 kali, dasarnya di mana tak? Khilafiyah di situ. Di Bulughul Maram ketemu beberapa hadis ya. Di syarahnya terutama di Subul Salam. Madinah azan Jumat berapa kali? 2 kali. Jarak antara azan pertama dan azan kedua berapa lama? Kita 15 menit. Kalau kita azan 2 kali, paling ukurannya 2 rakaat ya, salat sunnah. 2 menit. Kalau di Madinah, di Mekah cukup lama tuh, 15 menit. Dan itu berlangsung dari zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai sekarang. Jadi sebelumnya sekali. Jadi jangan pakai logika ya. Yang azan 2 kali itu masa Utsman bin Affan. Yang azan sekali masa Rasulullah. Mau ikut Utsman bin Affan apa Rasulullah? Jangan pakai akal begitu. Hukum nggak bisa semudah itu. Ada beberapa dalil yang jadi rujukan. Tapi yang inti di sini adalah tetap laksanakan sholat Jumat, mau azan sekali 2 kali tidak masalah. Itu penjelasan yang paling gampang gitu aja tadi. Ya daripada dia nggak sholat Jumat. Nanya Pak Ustaz. Ya. Kalau di khutbah kedua itu seringkali saya dengar khotib itu membacakan surat Al-Asr. Kewajiban atau? Tidak kewajiban. Tidak. Yang sering dibaca juga surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu. Sering ya? Insyaallah ada nabi itu. Dan khutbah kedua itu banyak khatib yang hanya bahasa Arabnya saja. Dan umumnya begitu, banyakan begitu di Indonesia. Ada juga yang khutbah kedua itu lanjutan khutbah pertama. Boleh gitu? Boleh. Apakah itu kesimpulan? Apakah itu lanjutan? Lanjutan seperti apa? Dia bahas 3 poin.
Poin pertama, kedua ditaruh di khutbah pertama. Poin ketiga di khutbah kedua. Masih boleh. Masih boleh. Jadi nggak usah berhenti yang habis selesai langsung baca yang penutup tadi ya. Nggak pakai berhenti lagi. Kosong. Yang mana nih? Barakallah. Sebelum barakallah dia melanjutkan yang poin ketiga tadi. Jadi Oh iya, khutbah kedua. Khutbah kedua. Iya, betul. Boleh. Tanpa ada kosong, jadi langsung ya. Boleh langsung. Dia biasanya di sini nih. Di 124 tadi 124 ya. 4. Di 124 terkadang tapi di usikum, setelah usikum. Di khutbah kedua kan tetap rukunnya di bawah lagi kan Ustaz ya. Di khutbah kedua tetap pakai rukun. Ya, rukun. Berarti nggak sempat ditutup dong Ustaz. Kalau tadi Ustaz bilang yang tiga item tadi baru dibaca 2, langsung tutup khutbah pertama. Ditutup. Enggak, apa langsung duduk dulu? Duduk dulu tetap. Oh, tapi belum tutup. Belum tutup khutbah pertama. Khutbah pertama udah tutup pakai barakallah. Barakallah. Tapi kan tadi ada yang lanjutan. Saya suka dengar segitu ada yang lanjutan. Lanjutan itu di khutbah kedua bukan khutbah pertama. Kalau sudah barakallah udah habis. Khutbah pertama habis, tutup, duduk. Jadi barakallah itu tutup penutup khutbah pertama. Jangan sampai grogi ya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu. Lamanya Ustaz, lama durasinya 15 sampai 20. Setiap masjid punya aturan beda. Tapi standarnya itu 15 menit untuk 2 khutbah. Ini waktu di musim Covid begitu berlakunya. Ada yang 10 sampai 15. Di luar Covid antara 15 sampai 25. Masing-masing masjid punya aturan berbeda. Ada masjid yang patokannya istirahat, jam istirahat. Pokoknya jam setengah 12 selesai, setengah 1 selesai. Itu kalau sekarang masih enak, setengah 1 selesai. Tapi kalau sholat Jumatnya masuk waktunya jam 12 lewat 7, berarti jam berapa menit tuh? 10 menit. Jadi sholat Jumat dan khutbah hanya 20 menit. Berarti khutbahnya 10 menit. Diatur sedemikian rupa. Nah, di khutbah kedua dari alhamdulillah sampai wasiat takwa. Kalau mau nambahin materi boleh setelah usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadirin jamaah salat Jumat, melanjutkan materi tadi, poin ketiga adalah itu. Atau usikumnya disebutkan dulu berarti tadi. Usikum disebut dulu. Coba ditandain di khutbah kedua di halaman 125. Di 125 di khutbah kedua itu baris terakhir. Paling bawah la'alakum tuflihun. Itu titik itu la'alakum tuflihun ada kan? Ya. Di situ kasih tanda, boleh dikasih materi di situ. Apa namanya? Boleh ditambah materi. Boleh ditambah. Ya. Baru setelah materi selesai, baru dia baca qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kalau nggak pakai nambah juga boleh, kadang pakai bahasa Arab juga. Tadi boleh tambah materi mau Indonesia mau Arab sama aja ya. Ya, kadang materinya yang ditambah itu Arab. Innallaha amarona bi amrin bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bi kursi bi qoulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu gitu kan. Jadi nambah juga kan, ada tambahan materi juga. Atau wal asri tadi. Atau wal asri. Atau pakai wal asri.
Berarti setelah materi ditambahkan baru kalau Allah Ta'ala berkenan karim gitu. Iya. Kan kita pernah dengar di dengar radio berdoa. Kalau misalnya saya sudah laku untuk berikut, terus itu tambah materinya. Nah, waktu pas menambah materi itu pertama baca apa dulu gitu? Apa Bismillah dulu apa Langsung saja. Oh, langsung aja. Langsung. Nah, coba kasih contoh. Saudara Kediri. La'allakum tuflihun. Jamaah sekalian, kesimpulan dari khutbah yang disampaikan tadi adalah kita tetap menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan yang tercela bahkan merusak menurut Rasulullah, yaitu kikir, yang kedua mengikuti hawa nafsu, yang ketiga ujub terhadap diri sendiri. Semoga ini kita tanamkan dalam hati untuk sungguh-sungguh kita bisa tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, untuk khutbah pertama setelah ayat boleh pakai shadaqallah boleh tidak, langsung ke materi pun boleh, tapi etikanya seru atau panggil dulu jamaah sholat Jumat Masjid Al-Insan. Pada kesempatan hari Jumat ini Khatib ingin menyampaikan tema khutbah sekian. Atau langsung setiap muslim kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Itu wajib dibaca ketika sholat. Juga dalam kesempatan lainnya. Al-Quran ini diturunkan dan sebagainya. Atau langsung umpama materinya hadis, kalau di buku tentang khutbah itu tentang 70 atau 160 materi dakwah itu kan ada materi yang sumbernya ayat, sumbernya hadis, Bu Ustaz Yani itu langsung disebutkan hadisnya atau ayatnya, kita terangkan. Kalau kita tambah lagi segala puji bagi Allah, itu dikhawatirkan itu yang ini kan yang materi dakwah 170 bukan? Iya, 170. Itu ada materi yang sumbernya dari Al-Quran, ada materi yang sumbernya dari hadis. Itu aja dijabarin, satu ayat dijabarin jadi satu materi, satu hadis dijabarin jadi satu materi. Atau gabungan beberapa pandangan tentang kondisi umat, tentang bagaimana akhlak zaman sekarang dan sebagainya. Kalau di buku-buku khutbah yang lainnya kadang khutbah berdasarkan bulan. Ada menyambut Hijriah, Muharram, bulan Safar dan bulan itu ada lagi tuh, ada yang begitu. Ada yang macam-macam menyampaikan khutbah. Yang bagus lihat situasi, ya lihat situasi. Ada juga khatib yang salah baca buku. Ya karena khatib dadakan, dia baca buku, pas begitu dibaca judulnya syukur, bagus. Ternyata mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dia baca bulan Maret, kurang pas ya. Melatih sabar dan syukur pada bulan Ramadan, tidaklah. Dia baca bulan-bulan Dzulhijjah, kurang pas. Jadi memposisikan temanya itu disesuaikan agar masyarakat atau jamaah itu punya daya tarik. Berarti harus konsep ya? Nah, konsep atau nyari materi yang pas. Kalau untuk saya yang saya terapkan pribadi dan saya keluarkan kepada peserta itu, khatib hendaknya punya materi gacoan agar ketika dadakan dia sudah siap tampil. Materi yang bersifat umum. Contoh, keutamaan menuntut ilmu, terus keutamaan takwa. Itu kan mau di bulan apa aja pakai itu. Kalau itu kita sudah hafalin satu materi, praktek materinya itu, praktek kedua materinya itu.
Nanti begitu dadakan khotib berhalangan, dia bisa mempraktekkan materi tersebut. Jadi nggak perlu grogi lagi karena sudah biasa. Jadi boleh khotib atau khotib pemula punya materi gacoan. Umpama dibaca setahun 2 kali, itu lagi jamaah nggak komplain. Orang jarang-jarang dengarnya, apalagi masjidnya pindah-pindah. Jamaahnya beda-beda. Jamaahnya beda-beda. Kalau jamaahnya ngikutin nih yang tadi lagi nih yang tahu. Kan nggak begitu kan? Itu ya bagus ya. Kayaknya buat tim yang mana nih ya? Ya kalau imam kadang bisa ditebak. Siapa imamnya? Nah, nih gue tebak nih, pasti kuliah mulu lagi bacaannya nih. Silakan, ada pertanyaan? Yang tadi yang setelah contoh khutbah kedua itu boleh Latin atau Arab semua? Arab Latin semua? boleh tadi ditaruh di posisi yang mana tadi? La'alakum tuflihun paling bawah tuh. Di situ boleh diselipkan ya, bukan diganti, diselipkan nasihat. Untuk aman, untuk para pemula, untuk amannya full bahasa Arab, untuk aman. Sering dibaca, tetap bawa teks. Teksnya hanya sebagai pendukung, tapi intinya sudah masuk memori. Khawatir teksnya ada yang salah atau ketinggalan, dia enggak kehabisan materi. Kalau khutbah kedua panjang amat ya? Kenapa panjang? Karena disisipi dengan doa. Doanya bisa diganti sebenarnya doanya ya. Misal jangan doa makan aja kan. Di sini ada sholawat, ada doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Itu boleh ditambah lagi itu doanya. Yang Ustaz kirim di grup yang ada artinya ini tak ya? Yang Ustaz kirim di grup yang PDF? Iya, PDF artinya tak? Iya, ada artinya. Artinya itu untuk mendalami saja. Iya. Ada juga sih khatib yang doanya itu diterjemahkan di khutbah kedua. Dia baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, alhamdulillah kaum muslimin. Secara kebiasaan ya ada yang membolehkan seperti itu. Cuma untuk pemula, sekali lagi untuk pemula, agar khutbah tidak grogi, tidak gugup dan mudah, dibaca Arabnya semua dan dihafal, sehingga pelaksanaan khutbah berjalan dengan lancar. Yang paling pendek Ustaz kan? Ini ada nggak khutbah kedua? Dipotong. Panjang. Nih di sini lebih pendek. Khutbah kedua yang pendek itu di sini. Pendek nih. Paling pendek di sini. Kalau di situ agak panjang. 2 halaman. Ribet kapalnya Pak. Yang pendek ini Pak, khutbah kedua. Itu buku 3 poin ya? Apa 2 poin? 2 poin. Itu khutbah keduanya panjang. Itu Ustaz, alasan terkadang di khutbah sering baca diulang-ulang alhamdulillah rabbil alamin, tapi ketika tausiah kultum itu akan nggak pernah ada pengulangan itu. Alasannya apa sih? Ta'adud syukur, mengulang-ulang syukur. Boleh. Atau bentuknya yang beda. Di beberapa tempat itu hamdalah, ini di bahasa Arab ya. Hamdalah itu afdolnya itu bentuk masdar, bukan bentuk fiil. Nahmaduhu itu fiil, kata kerja. Kalau alhamdulillah, nah itu kata benda, masdar. Alhamdu kata masdar atau kata benda. Nahmaduhu kami memuji, kalimat kata kerja, fiil. Jadi untuk afdolnya dia tetap menggunakan masdar. Ini dari sisi bahasa ya. Alhamdulillah nahmaduhu seringnya begitu. Yang satu masdar, yang satu fiil.
Jadi afdolnya hamzalah tetap pakai fiil. Untuk meneruskannya dia boleh pakai masdar. Jadi dua antara fiil dan masdar dia satukan. Itu pengulangannya itu saja. Kalau dia nggak mengulang juga boleh. Baik, sudah asar. Jadi bagaimana selanjutnya? Pak Mulyono monggo pilih yang mengenai ke Pak